schedule juga mencari bisnis-bisnis seperti ini sama biaya. Jadi intinya kami di pemerintah desa Pak ini sekiranya bisa diperjelas dengan aturan-aturan yang ada sudah dimasukkan dari kami di dalam desa, beri kebebasan kepada desa, kewenangan kepada desa untuk menganggarkan itu. Terutama terus terang seperti mana kemarin sampaikan, kalau perlu beri kewenangan ke pemerintah desa untuk menganggarkan ini insentifnya di PKK, PKK ini. Karena kami lah yang merasakan membantu sekali kami kepada pemerintah desa banyak sekali. Bapak tadi sudah melihat bagaimana orang-orangnya sama hanya mirip-mirip kerjanya. Pemerintah desa nih. Ibarat kayak keberdayaannya, ketahanan gizi dan seterusnya hampir diurus semua. sama dalam struktur pemerintahan, walaupun dia masuk kategori LKD. Plus yang kami rasakan pertama Pak di pemerintahan desa menjalankan pemerintahan itu sebagai mendorong semangat juga dalam kami bekerja Pak, dengan adanya CPPKK ini membantu setiap hari. Begitu juga kualitas kerja, minta maaf, bukan lagi membandingkan, cuma membahasakan seperti apa kenyataannya itu. Kalau PNS itu kan katakanlah ada batas kerja desa, agak banyak berbicara, itu kenyataan. Apa maksudnya kami berbicara seperti ini? Supaya bapak-bapak yang punya kewenangan dalam kenyataan itu dan seterusnya dirumuskan, supaya bagaimana yang kita teorikan selama ini bisa berjalan terus. Apalagi tadi sejarah PKK kita kembali tadi, ini penting sekali Pak, sejarah. Pelaku-pelaku PKK ini berjalan, tapi kemudian tidak paham sejarahnya tuh. Kan seperti baru kita tahu, harus tanya, ternyata baru kita tahu. Iya. Padahal banyak yang harus dimitikan supaya teman-teman ini paham dalam hal bekerja. Masuk lagi ini nilai-nilai Pancasila. Inilah yang kemarin kami di Kepala Desa Pak Bintek Pak, beri kami perhatian Pak tentang kepemimpinan. Sejuk dengan sekali seperti saya. Karena pelatihan tentang kepemimpinan itu banyak poin-poin di dalamnya, termasuk dalamnya memahami sejarah dan seterusnya. Kapan kita gagal dalam paham sejarah, seterusnya. Ada banyak Pak berandai-andai dan seterusnya. Saya kira demikian Pak untuk kita masuk rekomendasi kelas tak lagi nanti kegiatannya. Oh tapi saya mau tanya tadi ke Ibu, ini hasilnya dimasuk kemana Bu? Kas yang tadi usaha tadi. Iya. Sudah ada link pemasaran juga, ini makanan. Tidak, dia kan kebetulan yang pembuatnya ini itu langsung dari orang Jawa Barat. Jadi dia punya Seorang Tasik ya? Iya, orang Tasik ya. Jadi dia kerja ini kalau dia kan kebetulan jualan juga di sekolah, di rumahnya dekat sekolah. Jadi dia waktu senggang. Cuman kalau produknya itu banyak, mulai dari peci. Jadi saya pakai produknya ini hampir setiap kegiatan. Jadi kalau taruh di atas Bu, promosi. Ya, taruh di atas. Jadi ini ada saya beberapa model. Jadi saya banyak dominan hitam karena kalau rapat PKK kan itu hitam. Oh iya. Saya lakukan penjualan di toko saya juga kebetulan saya jual. Jadi pemasaran seperti itu dari mulut ke mulut. Terus ibu PKK. Naik sebentar ke narasumber dari Koperasi UMKM untuk jadikan desa menjadi lokus pembinaan. Amin insyaallah. Iya, tapi jadi ini ibu PKK juga saya bilang pakai kalau setiap kegiatan. Jadi ada yang produk masalah dompet, tempat HP mereka gunakan. Bahkan warga kami itu boleh dibilang sekitar 70% sudah gunakan setiap pengajian dengan berbagai itu model. Produk perempuan saja, laki-laki ada di rumah. Bisa peci ada, gantungan kunci, bros. Pak Desa pakai tadi ini peci. Jadi sama dompetnya kita mau cek dompetnya Pak Desa. Penjual kayak penjual somai apa itu mereka gunakan. Dia juga bikin dari kresek, tempat kopi ada semua. Dari tali rafia ada beberapa macam model. Cuman saya kemarin tidak bawa semua. Promosi tak ini secara fisik atau secara online juga ada. Kalau ada kita punya link atau apa silakan posting di grup untuk teman-teman juga tertarik.
Iya. Oh, Tadi juga informasi dari Pak Desa bagaimana untuk. Jadi kita sepakat nanti terkait kebutuhan penganggaran sampai segala macam kan sangat terbatas diatur di dalam regulasi. Kalau PKK saya bilang ada rapat evaluasinya, ada raker kabupatennya, raker kemarin saya bilang raker provinsi dan semuanya harusnya itu yang dimasukkan rekomendasi tak. Karena kemarin saya melihat kalau raker provinsi lebih banyak ke seremonial, hiburan, apa namanya, panggil narasumber yang ceramah, makan-makan, pameran-pameran, tetapi tidak menggali permasalahan tahunan hasil evaluasi dari bawah. Ini yang harus kita gali. Makanya konsep-konsep seperti ini saya memancing ibu, kan biasa tidak mau keluar tuh, dipendam ya gini. Tapi ada teknik memancing permasalahan, nah keluar ke semua. Dan ketika keluar permasalahan ibu-ibu, bapak-bapak yang keluar. Kenapa nih? Nah, ya. Iya. Pakai mekanisme tak, cara tak rekomendasi buat. Kalau tidak ya kita cari wakil-wakil kita di DPR yang bisa backup. Itu saya bilang di provinsi banyak. Tapi kalau hanya dipakai untuk raker studi kerja, harusnya satu syarat studi kerja ketika kita dibawa ke sana harus pulang untuk menjadi bahan monitoring evaluasi apa yang kita hasilkan dari lokasi studi kerja atau apa yang bisa diterapkan.